Ada yang nanya nanya apa? Latihan perut berapa kali dalam seminggu kalau sudah defisit kalori biar hasil sesuai yang diinginkan. Waduh, konyol kalau ini. Aku bisa konyol? Nggak latihan juga nggak apa-apa. Saya Andrew Raditya, ikutin terus. Sebelum menjawab pertanyaan model seperti itu, ada 3 faktor yang harus kalian ketahui lebih dulu. Yang pertama, apa yang pertama? Lambuh. Yang pertama, sensitivitas insulin. Setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap insulin. Ada yang makan sedikit, produksi insulin keluar banyak. Ada yang sedikit. Yang umum adalah insulin akan melonjak tinggi jika dipicu oleh gula. Bahasanya yang simpel gimana Simpelnya, kalian termasuk yang gampang gemuk apa susah gemuk? Nah, itu enak dengernya. Terus hubungannya apa? Hubungannya gini, jika kalian gampang gemuk, kalian harus lebih perhatian sama diet kalian. Tapi jika kalian susah gemuk, defisit kalori akan lancar untuk perut six pack. Jadi metode defisit kalori ini akan lancar, akan sukses pada orang yang metabolismenya seimbang. Kalau buat yang nanya, bisa defisit apa enggak? Alambuh, orang nggak ada fotonya. Iya, nggak ada. Asyami. Tapi tenang, masuk ke faktor yang kedua. Yang kedua, efektivitas defisit kalori. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kalian punya metabolisme yang seimbang, defisit kalori itu mudah. Tetapi jika tidak, atau mungkin kalian termasuk orang yang mudah gemuk, kalian harus perhatikan produktivitas insulin. Setiap makan, tubuh kalian akan memproduksi insulin, sedangkan lemak akan terbakar saat tidak ada insulin. Jadi, yang lebih tepat bukanlah defisit kalori, tapi puasa. Jam tidak makan haruslah lebih panjang dari jendela makan kalian. Kenapa saya tidak pernah menyarankan defisit kalori? Contoh simpel, kebutuhan kalori 2000 berarti setara dengan donat Ceko 10 buah. Nah, bagi kalian yang mudah gemuk, dalam satu hari kalian makan donat setiap 2 jam sekali, pasti tidak akan bisa terbakar lemaknya, walaupun hanya 8 donat dalam sehari. Lah kok bisa? Karena insulin ini hormon yang sangat kuat. Sama strongman kuat mana? Telek. Jadi gini, jika kalian makan donat yang kandungan di dalamnya mayoritas karbohidrat yang dipecah juga jadi gula, setiap makan donat, maka insulin akan melonjak dan selama ada insulin, lemak tidak akan terbakar. Tapi kalau orangnya gemuk lalu olahraganya berat, nah ini juga sering ditanya. Jadi gini, selama ada insulin, energi yang kalian gunakan itu adalah gula yang ada di dalam darah. Jika gula habis, insulin masih ada dan belum habis, yang ada kalian akan merasa lelah karena kehabisan energi. Padahal lemak belum terbakar. Itulah yang dibilang insulin adalah hormon yang sangat kuat. Mirip kayak olahraga tapi belum makan berarti ya? Mirip iya, tapi nggak sama. Bukannya kalau belum makan itu lemes ya? Emang iya, tapi ada bedanya. Bedanya, kalau belum makan lapar, kalau udah makan kenyang. Matamu. Bukan makan atau belum, tapi orang biasa puasa atau enggak. Jadi gini, saat insulin habis, maka tubuh, tepatnya di pankreas, akan memproduksi hormon glukagon atau lawan dari insulin yang akan membantu memecah lemak menjadi sumber energi. Dan proses ini akan lebih cepat jika dilakukan oleh orang yang sering berpuasa. Disitulah kenapa jika orang sering berpuasa itu tidak akan mudah lelah karena proses terciptanya energi jadi lebih cepat. Paham ya sampai sini? Sekarang lanjut faktor berikutnya. Yang ketiga, genetik. Jika tadi Mas bilang hasil sesuai yang diinginkan, ini yang konyol. Jika tidak sesuai genetik masing-masing, bentuk perut itu ada yang 6 pack, ada yang 4 pack, bahkan ada yang 8 pack. Jika genetik Mas 6 pack, Mas tidak bisa menginginkan perut 10 pack. Itu mustahil. Masuk akal. Kalau punyanya 4, jangan pengen 8. Kowe kui goblok. Jadi keinginan juga yang masuk akal. Lah iya masuk akal, tapi terus berapa kali dalam seminggu malah nggak dijawab. Wih ya lupa. Tadi bilang nggak latihan juga nggak apa-apa lo ya. Hah? Masa? Coba cek. Nggak latihan juga nggak apa-apa. Maksudnya gini, setiap orang sudah punya perut six pack tetapi tidak kelihatan karena tertutup lemak. Makanya tadi saya jelaskan bagaimana lemak terbakar. Walaupun tidak latihan perut, bentuknya tidak jauh berbeda karena otot di perut mayoritas slow twitch muscle atau otot yang tidak bisa besar. Berbicara soal latihan, khususnya perut,
begini mas, latihan yang benar dalam gerakan apapun itu harus mengencangkan core, dan otot perut adalah bagian dari otot core. Dengan kata lain, saat push up pun kita juga melatih otot perut. Dari situlah saya bisa bilang tidak latihan perut pun tidak masalah. Jujur, saya paling sering skip latihan perut atau abs day. Paling cepat seminggu sekali saya latihan perut, dan saya nggak pernah sit up. Kasihlah tipsnya latihan biar semangat mas. Oke, tapi nggak jaminan kelihatan six pack-nya ya. Saat jadwal latihan saya abs day, yang pasti saya lakukan adalah leg up with rotation, squatnya berapapun repetisinya. Side plank with rotation, tidak hanya side plank tapi ditambahkan rotation juga. Wipers juga squatnya sampai tidak kuat lagi. Dan Russian twist, jangan hitung berapa repetisi, lakukan saja sampai tidak kuat lagi. Kenapa nggak ada sit up-nya? Karena saya fokus di perut bagian samping untuk stabilitas, dan otot perut bagian samping yang di dalamnya terdapat external oblique, internal oblique, dan transversus abdominis ini didesain untuk gerakan berputar. Maka dari itu latihan perut saya berputar semua. Tidak hanya itu, abs day saya sebenarnya core training. Tidak hanya perut, saya juga melatih lower back di setiap hari latihan perut saya. Tidak berhenti di situ, saya juga melatih mobilitas dalam setiap latihan abs day. Sesekali juga saya kardio di akhir latihan abs day. Jadi dari dulu nih saya nggak pernah bulking, cutting, atau surplus defisit. Saya lebih memilih recomposition. Cek di sini untuk lebih lengkapnya, atau cek di deskripsi. Pinter banget, tumben pinter. Habis makan nasi, lauk kalkulator. Shit. Semoga kalian nggak bingung latihan berapa kali. Yang penting dietnya. Oke? Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips, informasi-informasi bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab ya saya yang jawab, tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab, jadi harap maklum.